Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat dan para santri, para pendengar kami tadi yang dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dalam sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membaca tafsir yaitu surah Al-Qasas ayat 30, melanjutkan kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam setelah menyelesaikan tugasnya, yaitu menggentarkan kambingnya Nabi Syuaib alaihissalam dan dinikahkan dengan salah satu putrinya. Di tengah perjalanan di malam hari beliau melihat ada api dari kejauhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil ayman fil buq'atil mubarakah min asy-syajarati ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin wa an alqi 'asak فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قالوا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون Falamma ataha semangsane teka sapa Musa kae Musa ing nar nutia maka diundang min syati'i yajani bil wadi saking sisi lembah al-aimani kang kanan di Musa bil buq'ati ing dalam tanah al-mubarakati kang diberkahi Musa dan Nabi Musa li sama'i karena oleh krungu Nabi Musa kalam Allah ing dawi Allah fiha ing dalam al-buq'ah minas syajarati nyatane wet badalun lil syati bi'adatil jari minasyajarati atau minasyajarah badalun badal min syati'in badalun min syati'in badalun
lafal min syati bi adatil jari kelawan baleni huruf jar linabatiha fihi karena tumbuhe tukule syajarah fihi ing dalam syati wa ya syajarah asyajarah syajarah inabin iku wit kurma inab ya iku salah ketik yang inab tanpa alif inab au ulayyak au ulayyakin atau ulayyak au sajin atau au sat jadi nama-nama pohon atau di sini ada apa enggak kalau di kamus ada nama tumbuhan gitu kan. An tegese mufassirah apa? Jadi istilah an adalah penafsiran dari lafal sebelumnya. Nudia tidak nudia diundang. Nah, undang-undang ini ya Musa. Lam khafafah orang khafafah orang suara apa an inti teringat saking anak. Ya Musa wa Musa ini sabda ingsun ana ya ingsun Allahu iku Allah Rabbul alamin yaitu pengerane wong alam kabeh. Wa an alqi asaq an tasi alqi nibak sira asaka ing teken ira. Falqa monggo nibake sapa Musa ing asaq. Falamma ra'aha tahtazzu falamma ra'aha Musa ningali sapa Musa ha ing asaq tahtazzu ingkang bergerak apa asaq kata haru dise obah apa asaq ka'annaha kaya satu meneh asaq jannun iku ulo wa ya jannun al hayatu shaghirah al hayatu iku ulo al as-shaghirah itu kan cilik min sur'ati harakatiha saking cepete gerakane hayat atau asal hayat wala mudbir wala mungkur sebelum Musa mudbiran ayokan mungkur hariban jadi seorang Melayu minta saking asal walau aku dan orang balik orang mulai sebelum Nabi Musa ayat C jadi balik sebelum Nabi Musa Fanu dia diundang sebelum Musa ya Musa oh Musa akbil wala takhaf akbil madha basira wala takhaf lan aja turu ya turu ya aja wedi aja turu mana wala takhaf lan aja wedi sira ada ini lah wedi dia turu. Innaka minal aminin innaka sadana sira minal aminina iku seneng ngomongan padha aman selamat nah, setelah melihat Nabi Musa melihat ada api dari kejauhan beliau berkata kepada istrinya katanya kumpusu kamu di sini dulu ya kamu jangan mana-mana kemudian setelahnya satu ini anak sunnah saya melihat ada api barangkali nanti saya bisa mendapatkan kabar berita penjelasan tentang arah jalan yang benar menuju ke Mesir karena pada waktu itu beliau bingung salah jalan. Awal jadwatin minenar atau saya membawa api untuk menghangatkan badan. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman.
ketika Nabi Musa ketika Musa mendatangi api tadi, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya dari sisi kanan lembah bil buqatil mubarakah, di sebidang tanah yang diberkati bagi Nabi Musa, karena beliau dari situ mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, minas syajarati, itu di samping atau di dekat pohon. Nah, minas syajarati di sini badal dari syati'il wadi. Nah, jadi apa, di sebelah atau sisi kanan, sebelah kanannya Nabi Musa dari lembah itu, di situ ada sebatang pohon. Karena pohon itu tumbuhnya di sebelah tadi, sisi kanan Musa di lembah. Nah, pohon itu pohon apa? Nah, ada yang mengatakan pohon ainat, pohon kurma, pohon apa? Anggur. Ada yang bilang mulai, yang bilang ausats. Ya Musa, ini anallahu rabbil alamin. Di suara itu yang memanggil Musa, itu Allah SWT memanggil Musa, ya Musa, ini anallahu rabbil alamin. Hai Musa, aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Wa ana arja'asok. Kemudian setelah Allah menjelaskan kanan kiri, kemudian Allah meletakkan arja'asok, lemparkan tongkatmu. Maka Musa melemparkannya. Falamma ra'a tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wala yaqut. Setelah tongkat dilemparkan, Nabi Musa melihat tongkatnya terus bergerak cepat sekali, seperti ular. Yang cepatnya seakan-akan ular kecil kan, bergerak cepat. Maka Nabi Musa kaget dan takut, dan beliau lari meninggalkan tongkatnya. Lalu dia Musa, akbil wala takhaf. Kemudian dipanggil lagi, Musa, menghadaplah, kembalilah, jangan takut. Innaka minal aminin, kamu akan selamat. Ya, jadi tongkatmu itu jadi ular tidak akan menggigitmu. Tenang saja, tidak usah takut, kembalilah. Usluk Rabbana sirah, adkhil terusnya Rabbana sirah, ya daka ing tangan iro al yumna kang tenen, bimana kafi, lawan maknanya kaf, epek-epek. Fi jaybika ing dalam bulu baju, bulu kelantis. Wa tawi jaybika tukul qamis, itu bulu-bulune baju, bulu qamis kambi. Wa akhrij jalan nonton sira ha ing yataka, takhruj nonton apa yataka khilafama ale sulayan barang kan kang ono apa yataka alaihi iku ing rasema menurut nanti saking warna sawo mata, warna kulit. Nanti semua kulit. Pedoa ale padang, putih ke padang. Min widusun saking tanpa Allah, barosin bisa bilang. Fatukala ngomong berbagai sama Musa ing yada kan yada tangan. Wa akhrajaha lan berbagai sama Musa ing yada. Tuti ale padang. Apa ya? Kasih ain samsi kali koyo apa padange srengenge.
Terusah kang nutupi apa mau ya al-basarain apa pakane ya kemudian juga terjadi al-basarain pengingat waqmum ilaika yataka waqmum ilaika janahaka min rabbi waqmum lan ngumpul sira lekap sira ilaika min sira janahaka ing tangan ira janah mana asline suwiwi ya Indonesia kok ngaji suwiwi ini apa janahaka ing tangan ira min rabbi saking wedi Bifathil harfaini rohabi dalam pakai huruf rohabi wasukun lisani dan sukune huruf kedua min fathil awali saking fathai huruf pertama wa dhammihi lam dhammai huruf yang pertama ail khawfi dasawati alhasil ikan hasil min idha'atil yadi saking padange tangan bi'an yudhilaha bi'an yudhilah sehingga kelawan minta merbuake sira ing yat fi jaybika ing dalam bulu kambing ira fatamu mengembali koyas ila halatiha mari keadaan ayat al-ula kang pertama wa akbar lan nggongake sapa Allah anha saking yat bil janahi kelawan apal janah suwi li annaha karena satu meniyat lilisani kata manusia kal janahi iku kaya suwiwi kaya di ketule manuk fadhanika monggo te monggo utawi monggo utawi loro ne komonyat asal ya dadi kan utawi iku karone laiku karone asal ya tongkat dan tangan kita sendiri kalau kita tasydid pada nikah wata pikiran takfif dan tasydid pada nikah ai al asal wal yadi biasa asal tongkat wal yadi tangan wa huma mutawi asalan ya muannatsani iku wa anasarone wa innama dzukira musyaru bi ilaihima wa inna ma dzukira maksudnya di mudzakarake al musyar wa bukan disaibi kelaman bihi musyar bihi wa musyar bihi kanthi nggo isyarat ila iman alim yat asal lan yat al mubtada wa mubtada ditadkir khabari karena mudzakare khabari mubtada kita dari mukudana itu bukti loro mursal yang dikirim min rabbika saking penara ila fir'auna mari fir'aun wa mari lan kelompok itu innahu satana fir'aun kan Qur'an innahu satana fir'aun wa mari kanu iku ana fir'aun wa mari qauman qaum fasiqina kang padha fasik setelah tongkat dilebar menjadi ular kemudian Nabi Musa ketakutan dipanggil oleh Allah jangan takut ya, dalam arti surah yang lain diperintah untuk memegang lagi dan kembali tongkat lagi pegang menjadi tongkat lagi usruk kemudian yang berikutnya usruk yadaka fi jaybika takhruj bidhar min ghayzuk masukkan tangan kananmu ke leher baju ya, sebuah tangan seluruhnya tangan itu kan dari ujung sampai ini ya sampai apa sampai pangkalnya dari jari-jari sampai apa namanya pangkal ya dimaksud ini adalah telapak tangan kepek
Usruk yadaka fi jabika, masukkan tanganmu itu tapak tanganmu yang kanan ke leher baju. Wa akhrija, masukkan kemudian keluarkan lagi. Takhruj ila famakana ta'ali min ruknah wa yadha'a min yusuf. Maka tanganmu keluar tidak seperti sebelumnya. Sebelum dimasukkan akan berubah menjadi bersinar tanpa ada jeleknya, tanpa belah ya. Putih semuanya, tidak ada yang seperti belah, dan tidak, setelah itu tidak menjadi belah setelah bersinar. Wa akhraja fa'adfalaha wa akhrajaha tudhi'u kasya'an syamsi taghshal basar. Kemudian Nabi Musa memasukkan telapak tangannya dan mengeluarkannya benar. Kemudian tangannya ini bersinar seperti sinar matahari. Kalau dilihat orang ya silau, bisa menukar matanya hilang silau. Wadhum ilaika janahaka min ar-rahbi, dan dekapkanlah tanganmu kepada dada gitu. Kalau kamu ketakutan, takut tangannya kok tiba-tiba bersinar, takut, maka dekapkan ke dada, maka akan kembali seperti semula, tidak bersinar lagi. Lafal minar rahbi ini ada 3 cara nulisnya, tiga macam. Bifathil harfaini minar rohabi. Yang kedua sukun lisani bifathil awali. Yang kedua dibaca sukun, yang pertama dibaca fathah minar rohabi. Dan yang ketiga wadomi dibaca dhammah yang awal minar rohabi. Minar rohabi, rohabi, rohabi. Kalau di mushaf minar rohabi. Rohabi maknanya al-khawf, al-qasim juga tidak. Jadi kalau takut karena tangannya bersinar, dekapkan apa? Berdada tangan. Bi an tudkhilaha fi jaybika, dan dimasukkan lagi ke, dengan cara dimasukkan lagi ke leher baju. Maka fata'udu ila halatihal ula, maka tanganmu akan kembali pada kondisi semula, tidak bersinar lagi. Wa abarana bil janahi anha lil insan kal janahil tayr. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan kata ayat ya tangan kemudian dengan janah yang berarti apa? Suwiwi. Apa suwiwi? Sayap, suwi. Karena tangan ini bagi Musa sepertikan sayap bagi burung. Lanjutnya fadzanika burhanani min rabbika. Ini masih dengan Allah pada Nabi Musa. Kemudian keduanya itu yaitu tangan asa, tongkat kalau dilempar menjadi ular, dan tanganmu kalau masukkan ke leher baju menjadi bersinar, adalah burhanani min rabbika. 2 bukti, 2 mukjizat dari Tuhanmu yang akan menjadi bekal bagimu, menjadi senjata bagimu untuk berhadapan dengan Fir'aun dan semua pengikutnya, untuk pengikut setianya. Innahum kanu qauman fasiqin. Mereka Fir'aun dan semua pengikutnya adalah orang-orang fasik. Nah di sini asa ya itu aslinya muannas. Nah, asa muannas, ya itu muannas. Tetapi di sini fadzalika isim isyarahnya dimudzakarkan.
Jadi sebagai mudzakkar karena khobarnya mudzakkar burhanani. Ya, maka mubtada'nya mubtada'nya berupa isim isyarah mudzakkar. Qala matur sapa Nabi Musa, Rabbi duhnan kula inni sa'asuni kula qataltu dikun mateni kula minhum saking malaihi Fir'aun nafsan ing awak-awak yang suci wa utawi nafsan al-qibtiyu iku wong Kipti asabi bukan musisi keterangannya fa khafu mongko ajih kula ayat turun ingin tomateni sinten malaihi ni kula bihi sebab Kipti wa akhi utawi sederek kula Harun yaiku menika Harun huwa iya akhi Harun afsaqul kula langkung fasih minni tinimbang kula lisanan apane lisane abyan untuk jelas fa arsilhu mongko mugi ngutus panjenengan boleh Harun ma'nya ing dalem sertane kula ridaan ale orang bantu muin sebagai wa fi qira'atin dalam sisi qira'ah bi fathid dari kan fathid bila hamzatin dalam tanpa hamzah raddan yusaddid nih yusaddid maka dokan ya kan mongko yusadiku mongko merelake sinten akhi Harun nih kula bil jazmi kelawan bil jazm yusaddid sebut jawab doa dijawabnya Ba'arsilu Yusadiku wa fi qira'atin musikala birrahmi kelan bocor apa Yusadiku wa jumlatuhu utawi jumlahe Yusadiku ini sifatul bid'ah itu sebagai apa bid'ah ini saya seni kula akhal kulu patir kula ayyukan dibun aibadibu inda berake senang Fir'aun nama lagi ini. Nah tadi di akhir ayat dikatakan bahwa apa namanya tongkat ya, kalau dilempar menjadi ular tangan kanannya kalau dimasukkan ke leher baju bersinar ini sebagai apa? Burhan minarabbika ila fir'auna sebagai senjata untuk menghadapi Fir'aun dan bolo-bolonya. Maka Nabi Musa matur daripada sejak saat itu Nabi Musa resmi menjadi seorang nabi dan rasul. Qala Rabbi inni qataltu minhum nafsan. Ya Allah, ya Allah Maha tahu. Engkau Maha tahu bahwa aku telah membunuh seorang dari kelompok mereka, yaitu seorang Kipti, seorang dari suku Kipti. Fa khafu yaqtul, saya takut kalau mereka nanti akan membunuhku. Wa akhi Harun wa afsahu minni lisana, dan saudaraku adikku yang bernama Harun lebih fasih ya. Omongannya lebih fasih daripada aku ya, karena apa? Pada waktu kecil Musa lagi di dalam kisahnya Nabi Musa ditimang-timang oleh Fir'aun di hujan, terus apa? Jenggote Fir'aun dicotol, kewarik, sakitan. Fir'aun mau dipukul, bahkan mau dibunuh. Kemudian Ibunda Asia menangkap. Ini juga anak kecil, apa-apa. Janji kan nggak tahu, dia nggak sengaja. Ya kalau udah
tahu ya nggak mungkin so, ya bapaknya yang merawatnya disakiti. Oh enggak, pokoknya ini kurang ajar. Ya, artinya bukti coba kita buktikan kalau dia ini belum tahu mana yang mau menyenangkan, mana yang menyakitkan, mana yang baik, mana yang buruk, dia belum tahu. Nah, coba sekarang ambil roti dan bara bimowo. Kalau dia mengambil roti berarti dia sudah tahu. Nah, dia mau ambil roti, dijebang tangannya oleh naga sipil, terus ngambil langsung masukkan ke mulut sehingga lidahnya kena panasnya bara api, sehingga menyebabkan beliau kalau berbicara tidak jelas. Fa'arsilu ma'i rid'an bisaddiqun, maka utuslah Harun sebagai untuk membantu misi yang saya emban ini. Bisaddiquni, maka dia akan membenarkanku. Ini akhafu ayyukadzibun, karena saya khawatir kalau tanpa dibantu oleh Harun, mereka akan mendustakan, akan tidak percaya kepadaku, tidak akan mempercayai apa yang aku sampaikan kepada mereka. Qala sanasuddu audutaka, qala dawu sapa Allah, sanasuddu bakal muatake ingsun audutaka ing bahu ayo kawika disebabkan muatake ingsun kan sira biakhika kelawan dulu lanang ira wa naj'alu lakuma sultanan wa naj'alu lan dadi ingsun aku mangke sira loro sultanan ing kekuasaan ora batane kemenangan para yasiruna mongko ora bakal tumeka saka Fir'aun wa malaihi ilaikuma maring sira loro bisuin kelawan Allah. Idhaba ambil dulu. Idhaba bi ayatina, idhaba lumah sira loro berangkat sira loro di ayatina kelawan kira-kira ayat yang sun antuma atau sira loro wa man kang ittaba'an dan mengikuti sapa man kuma ing sira loro al-ghaibuna iku kang padha menang lahu menangake lahu maring Fir'aun wa malaihi. Allah SWT mengabulkan permohonan Nabi Musa AS supaya mengangkat adiknya juga sebagai seorang rasul yang akan membantu memperkuat posisinya sebagai seorang rasul yang akan berdakwah kepada Fir'aun raja yang segala-galanya merasa segala-galanya bahkan mengaku sebagai Tuhan yang sewenang-wenang, kejam, ya. Maka Musa takut, walaupun waktu kecil pernah diasuh ya sebagai anak angkatnya. Ya tentunya seorang pemimpin yang kejam walaupun pernah diakui sebagai anaknya, angkatnya, kalau besar setelah dewasa terus melawan ya lebih menyakitkan ya, maka bisa khawatir ini wajar. Beliau minta supaya
adiknya yaitu Harun, Nabi Harun agar juga menjadi Nabi untuk memperkuat dan memperkuatnya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Qala sanasuddu 'adudaka. Akan aku akan memperkuat umurnya, aku akan memperkuatmu dengan memutus saudaramu adikmu. Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiruna ilaikuma. Dan aku jadikan untuk kalian berdua Musa dan Harun kekuasaan, kemenangan, dan mereka Fir'aun dan para pengikutnya tidak akan bisa menyakiti kalian berdua. Idza fi ayatina, pergilah kalian berdua dengan ayat-ayat kami yang yaitu dengan mukjizat yang telah aku berikan kepadamu, kepada kalian berdua. Antuma wa man ittaba'akum al-ghaibun. Kalian berdua Musa dan Harun dan semua pengikut adalah kelompok yang menang, yang akan mengalahkan Fir'aun dan para pengikutnya, walaupun mereka jumlahnya lebih besar dan senjatanya lebih lengkap. Ya, kalau Allah menghendaki sangat mudah sekali untuk mengalahkan mereka. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadza illa sihrun muftara. Ama sami'na bi hadza fi min sadaqallahu. Kemudian ayat ini masih bersambung lagi, masih beberapa pertemuan tapi nanti ya bisa tentang apa ini mungkin sekali lagi tidak selesai ya, sekali lagi di dalam kesombongan Fir'aun yang akan ingin melihat, ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala, membuktikan di mana Allah di atas, ingin melihat ke atas, ada enggak Tuhan. Sudah bertemu lagi pada waktu yang akan datang apabila Allah Subhanahu wa taala memberi umur panjang usia kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.